saya mohon kepada Allah, semasa hidup saya ini, saya bisa melihat Imam Ahmad bin Hambal. Semasa hidup saya mohhon kepada Allah, imma saya meninggal duluan atau beliau wafat, yang penting saya bisa lihat duluan Imam Ahmad. Kalau sudah selesai begini, ini rahasianya kenapa sebelum berdoa Anda istighfar. Coba lihat, orang tua kita, ulama kita, para masyayikh, asatidz, habaib, demi Allah saya katakan, sebelum berdoa pasti akan dituntun istighfar dulu antum. Silakan. Mau akad nikah dituntun istighfar. Silakan cek. Penghulunya pasti nuntun istighfar. Kalau nggak percaya silakan. Mau berdoa istighfar dulu. Bahkan kita setelah sholat itu kan istighfar dulu tuh. Kenapa ada istighfar dulu? Karena ada pengantar untuk berdoa. Jazakallahu khair. Karena ada doa tuh pasca sholat. Nabi biasa berdoa. Ibnu Majah nomor hadis 925. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Apakah langsung berdoa? Tidak. Didahului oleh istighfar. Hadis Muslim hadis 571. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baru masuk kemudian la ilaha illallah la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru masuk kemudian subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Baru masuk kemudian ayat kursi. Baru masuk al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Baru berdoa. Pertanyaan saya, kenapa dibuka dengan istighfar? Nabi itu maksum, dijaga dari maksiat. Dosanya, hapus. Kenapa baca istighfar? Menunjukkan kepada kita. Nih, lihat nih. Contoh. Ini apa? Gelas. Saya tutup nih. Ilustrasikan ini sebagai cawan yang kosong yang kita meminta kepada Allah. Kalau ini terbuka begini, perhatikan baik-baik, buka. Maka antum minta apapun mudah masuk ya. Masukin. Tapi bahasa hadisnya, kalau anda berbuat maksiat di hadis Muslim, maka muncul naktah sauda, noda hitam nutup. Kalau maksiat banyak dikerjakan, nutup lagi begini. Kalau masih ringan, masih tembus, cuman lambat. Tapi kalau sudah banyak maksiatnya, nih, kalau sudah begini, maaf ya, nih susah. Bukan Allah nggak ngabulkan doa antum, karena sifat doa itu kalau diminta dijawab. Buka Quran surah kedua ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kalau hambaku minta, aku pasti jawab, kata Allah. Ud'uni astajib lakum, minta saya jawab. Sifat doa itu kalau dimintakan pasti dijawab. Cuman pertanyaannya kenapa nggak dapat? Bukan Allah nggak jawab, begitu dikasih antum tertutup, nggak nyampe tuh. Allah jawab, cuman nggak nyampe karena antum nutup pengabulan doa itu dengan apa? Maksiat. Tutup. Maksiat itu teman-teman, itu bisa menutup kebaikan, menghilangkan keberkahan. Kalau nggak percaya, antum nih hari ini mau sedekah, mau ngasih 300.000, bertemu 3 orang, kelihatannya orang itu dari jauh layak untuk dikasih. Begitu sudah dekat, ternyata sedang main kartu begini. Apa antum mau ngasih? Tidak, antum akan balik lagi cari orang lain. Makanya caranya bagaimana? Buka dulu tutupnya, buka tuh. Kalau sudah dibuka, apa aja bisa masuk. Minta. Makanya kata para ulama, istighfar itu, kalau antum biasakan banyak istighfar, walaupun di luar sholat, itu diantara faidahnya akan cepat mengabulkan doa. Cepat sekali. Ada seorang tukang roti pernah saya kisahkan tuh, sering istighfar. Datang Imam Ahmad tiba-tiba ke tempat itu. Ya, ke masjid diusir. Masuk masjid, padahal seantara jagat tahu Imam Ahmad. Cuman zaman dulu kan belum ada Facebook, belum ada Instagram, belum pernah lihat wajahnya. Tahu Imam Ahmad, cuman karena nggak pernah lihat, taunya tuh orang aja masuk masjid tiduran. Imam Ahmad tahu fikih. Di mana tempat tidurnya beliau tahu. Begitu tiduran kata marbotnya, "Woi, jangan di sini, keluar." Oh, Imam Ahmad saya kan cuma sedikit aja. Barah tuh lebih kasar lagi. Keluar beliau di emperannya, alasnya, pelataran, tiduran. "Hei, roh. Roh itu lebih kasar lagi. Roh itu maksudnya pergi dari sini dengan roh-rohnya sekalian. Jangan sampai orangnya pergi, rohnya di sini gitu kan, pergi sekalian. Keluar beliau, bingung. Begitu jalan, bertemu lewat tukang roti di tempatnya. Makhbuz sedang bikin adonan tepung. Begitu lewat, terlihatlah tukang roti itu, kadar Allah. Syekh, silahkan ke sini, kok kayaknya lelah sekali. Nggak tahu juga itu Imam Ahmad. Begitu istirahat di situ, silahkan duduk katanya. Duduk istirahat, dia nerusin lagi bikin adonan. Setiap dia membuat adonan itu, dia ucapkan astagfirullah. Imam Ahmad lihat. Beliau tahu itu, tahu. Cuma ingin mendengar langsung dari pembuat roti, apa maksudnya beristighfar itu. Kalau benar dipertahankan, kalau salah diluruskan. Apa kata tukang roti ini? Ditanya oleh Imam Ahmad.
Ma fa'idatu istighfarika bima ma'na. Apa sih manfaat istighfar Anda? Saya perhatikan, pegang itu istighfar. Malak lagi istighfar, bikin lagi istighfar. Kata tukang roti ini, wallahi demi Allah, tidak pernah saya memperbanyak istighfar dalam aktivitas saya kecuali setiap saya berdoa seketika selalu dikabulkan oleh Allah. Cuman satu, Syekh katanya sampai sekarang doa saya yang belum terkabul. Apa itu? Saya mohon kepada Allah, semasa hidup saya ini, saya bisa melihat Imam Ahmad bin Hambal. Semasa hidup saya mohon kepada Allah, imma saya meninggal duluan atau beliau wafat, yang penting saya bisa lihat duluan Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, la ilaha illallah. Ini rupanya karena istighfar Anda, saya tiba-tiba pengen ke sini. Karena istighfar Anda, saya dikeluarkan dari rumah Allah. Karena istighfar Anda, saya sampai di sini di hadapan Anda. Imam Ahmad gak punya rencana, tiba-tiba pengen datang aja ke tempat itu dengan istighfarnya. Datang. Allahu Akbar. Jangan lakukan itu pada saya. Repot saya. Kita mau ke Surabaya, orang Bandung, astagfirullah, astagfirullah. Bisa lah gitu kan.